itu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga. Ya, ramai diperbincangkan di media sosial dan di masyarakat saat anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Evita Nursanti mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait permasalahan beras. Ia merasa sikap pemerintah seakan membodohi masyarakat saat ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ayo mainkan jari Anda di kolom komentar. Iya. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-Bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, Bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi. Import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka. Berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke.
Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah, enggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih.